Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukmin dan kafir sama, belum punya bukti adanya alam akhirat. Menurut petunjuk agama Islam, yang kafir, yang tidak percaya adanya alam akhirat itu lebih banyak. Wa aktsaruhum la yu'minun. Sebagian banyak mereka itu tidak beriman. Jadi lebih banyak yang kafir, lebih banyak lagi yang fasik. Seperti kemarin kita bicarakan, lihat video nomor 38. Apa arti fasik itu? Fasik itu intinya orang yang mengaku beragama Islam, tapi tindakan, perbuatan, kata-katanya banyak menyimpang dari ajaran agama, suka mengerjakan dosa besar, dan sering kali berbuat dosa kecil. Oleh karena itu, sekarang kita upayakan mengenal, mempelajari ajaran Islam sebagai petunjuk bahwa untuk mempercayai, mengimani itu harus menggunakan akal pikiran. Walaupun sering kita lihat, saksikan, terkesan mereka yang kafir itu memandang orang beragama itu hanya percaya, tidak menggunakan akal, sehingga tampak terbelakang. Padahal yang mereka lihat itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang memang kita akui ada beragama, tapi tidak menggunakan akal pikiran, perhatian. Jadi ada semacam sindiran, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Afala taqilun, apa kamu tidak berakal? Afala tatadabbarun, apa kamu tidak memperhatikan? Afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Artinya manusia ini hendaknya menggunakan akal pikirannya. Nah, mereka yang memandang orang beragama Islam misalnya itu tidak menggunakan akal sehingga tertinggal. Mereka tinjau dari segi-segi keduniaannya. Nah, di antara petunjuk Islam lagi adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya, berbuatlah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup abadi, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok hari. Judul kita tadi, yang mukmin dan yang kafir sama-sama memang belum punya bukti adanya alam akhirat itu. Walaupun kadang-kadang memang ada yang semacam tunjuk lewat mimpi, kadang-kadang sulit diakali. Memang Nabi sendiri juga mengingatkan
bahwa akal ilmu manusia itu sangat sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh. Dalam Quran ada itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan saja, roh itu urusan Allah. Kamu manusia tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu manusia yang hanya sedikit ini tidak mampu memikirkan tentang bagaimana cara membuktikan adanya alam gaib, alam akhirat. Kalau bisa dibuktikan, wah manusia di dunia ini semua beragama. Jadi itulah di antara petunjuknya. Dan juga ada petunjuk tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Itu tidak mampu, selagi memikirkan ciptaannya saja tidak mampu. Sebagai bukti, contoh misalnya, ada petunjuk juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya, kenalilah dirimu itu loh. Perhatikan, pikirkan, renungkan. Dulu asalmu dari satu sperma kecil banget, tidak tampak, lalu bertemu dengan sel telur, sama-sama kecilnya. Loh, setelah bertemu berlangsung sekian lama, sekian bulan, 9 bulan rata-rata manusia, kok bisa terjadi bayi yang begitu lengkap, fisik jasmaninya dilengkapi dengan rohnya, inderanya. Bagaimana itu? Kok bisa begitu? Itu barang yang kecil itu lalu bisa membentuk otak indera manusia, punya perasaan, bisa berbuat. Mampu kan tidak berpikir itu? Pernah tidak berpikir itu? Demikian juga berpikir tentang misalnya yang di luar kita, ciptaan Allah, entah itu binatang atau tumbuh-tumbuhan. Pikir, misalnya seekor nyamuk, seekor semut kecil banget, bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Loh, semut itu kok punya indera yang lebih tajam daripada indera manusia dalam satu masalah. Bagaimana itu membuatnya? Apa mungkin ada manusia yang bisa membuat semut? Kalau ada yang bisa membuat semut, itu justru orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Bahwa akal pikiran ini memang sangat terbatas. Ada petunjuk juga, tidak mungkin manusia itu bisa membuat orang lain semua beragama, itu tidak bisa. Seperti Nabi Muhammad ketika berupaya pamannya yang sangat saling mencintai itu bisa mendapat petunjuk. Lalu ada Quran yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad
tidak bisa memberi daya kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi daya kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini juga pedoman. Kadang-kadang orang tuanya tidak bisa membimbing, memberi petunjuk anaknya atau keluarganya, adiknya. Itu sudah ada sebutan bahwa tidak bisa manusia itu memberi hidayah. Tapi kemudian untung yang mana? Yang kafir atau yang mukmin, yang percaya adanya alam akhirat, alam kubur, atau yang percaya. Yang tidak percaya jumlahnya lebih banyak. Kalau memang berpikir jauh, tuntas, menyadari bahwa tidak mungkin akal pikiran manusia bisa menjangkau masalah gaib, yang pasti alam itu kita akan masuki, kematian mesti datang. Yang percaya akan mati, yang tidak percaya pun akan mati, bahkan tidak urut mati itu, tidak pandang usia. Itu sudah kita ketahui. Jadi andai kata setelah mati betul yang kafir, tidak ada apa-apa di sana, hilang, ya sudah kan, hilang, apa ada penyesalan. Tapi kalau sampai betul di sana ada seperti yang dikabarkan oleh agama, oleh Islam, maka penyesalanlah bagi mereka. Ini yang banyak direnungkannya. Kembali, kalau bisa berdoa, berusaha untuk mencari ilmu agama. Sebab memang yang takut kepada Allah itu yang punya ilmu. Innama yakhshallaha bil ulama. Sebenarnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu yang mendalam. Jangan hanya melihat fisik luarnya tentang orang-orang Islam. Kita akui bahwa orang beragama, orang Islam itu banyak yang tertinggal dari mereka yang tidak percaya. Ditinjau dari segi misalnya teknologi. Itu memang kita akui karena begitu meyakinkan agama Islam ini. Sehingga karena begitu meyakinkan, akibatnya memang ada yang lebih banyak untuk dunia, untuk akhiratnya. Padahal tadi petunjuknya kan, imal dunya kakana kata iswa badan, wa mali akhirat kakana katamu tokotan. Berbuatlah untuk duniamu, seakan-akan hidup abadi, tapi juga berbuatlah untuk akhiratmu. Nah, mereka yang kafir tidak berbuat untuk akhirat. Banyak yang kafir dan fasik. Fasik lebih banyak. Cari kembali arti fasik di dalam video nomor 38. Sekian, kekurangannya nanti kita upayakan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.